Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSMI, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta program Pasca Sarjana. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Di sini nama saya Anis Tiawati. Saya dari LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan 2 kategori 1. Berikut saya lampirkan bukti pendaftaran UKIN. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Maris? Alhamdulillah, baik. Baik, tapi kok nampaknya suaranya agak lirih, kenapa Mbak? Jadi gini, Bu, saya mau konsul. Akhir-akhir ini tuh saya sering nggak terkontrol gitu emosinya, sering marah-marah sendiri, terus sering banting-banting barang. Oh, terkait dengan emosional ya Mbak? Iya, Bu. Oh iya. Mbak Maris, Bu Anis mau bertanya Mbak. Mbak Maris ingin menemui Bu Anis atas dasar ingin bertemu atau karena apa? Karena ingin bertemu sendiri, Bu, karena kan saya juga akhirnya ini kayak berpikir udah nggak baik gitu kalau dibiarin lama-lama. Oh gitu. Nah, berarti dengan kesukarelaan, dengan kesadaran memang ingin bertemu Bu Anis ya Mbak ya? Iya, Bu. Iya. Nah, oke, bagus sekali Mbak Maris. Perilaku Mbak Maris itu sudah terbuka bahwasanya kok ketika ada masalah, kemungkinan Mbak Maris nggak bisa menyelesaikan, menemui guru BK, menemui Bu Anis untuk dibantu dalam pemecahan masalah. Nah, nanti Bu Anis ingin membantu permasalahan Mbak Maris. Supaya apa? Supaya Mbak Maris juga akan nyaman dalam kehidupan selanjutnya. Tidak ada pikiran, tidak ada hati yang mengganjal seperti itu. Namun, dalam keputusannya tetap yang memilih Mbak Maris. Di sini Bu Anis hanya sekedar membantu permasalahan Mbak Maris agar segera terselesaikan. Begitupun apa-apa nanti langkah-langkah yang akan diambil itu adalah semua mutlak dari Mbak Maris. Seperti itu ya Mbak ya. Akan menjamin asas kerahasiaan hanya Mbak Maris dan Bu Anis saja yang tahu. Setelah konseling ini selesai, tidak ada orang yang tahu. Kita menutup permasalahan ini dengan baik. Seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Ada yang masih ditakutkan lagi atau ingin ditanyakan ke Bu Anis? Udah cukup. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang Bu Anis mau tanya Mbak. Bentuk emosionalnya Mbak Maris itu seperti apa Mbak? Bentuk emosionalnya saya tuh lebih ke kayak marah-marah terus banting barang gitu, Bu. Berarti ke perilaku ya Mbak ya?
Iya, perkataan juga ikut Bu, kadang-kadang tuh kayak udah bener-bener marah gitu, saya kata-kata kasarnya keluar semua gitu. Oh, sampai seperti itu. Nah, sekarang Bu Anis mau tanya Mbak. Mbak Maris melakukan emosional seperti itu sejak SMA ini atau sebelumnya juga sudah? Sebelum di awal mulanya tuh, waktu itu saya kan diem gitu ya Bu, habis di pelajaran terus istirahat. Tiba-tiba ada salah satu teman saya ngambil barang saya. Nah, di situ posisinya tuh barang saya tuh barang yang saya jaga-jaga gitu loh Bu. Itu kan kado dari kakak saya dari luar negeri. Terus tiba-tiba teman saya tuh banting barang saya, terus ngomong-ngomong ke saya kayak, kamu tuh gini 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 apaan tuh gitu-gitu Bu. Terus saya jadi kayak punya dendam sendiri gitu. Oh, begitu. Berarti Hmm. bisa Bu Anis katakan bahwasanya perilaku emosional Mbak Maris itu karena dulu Mbak Maris pernah dilakukan atau diperlakukan tidak baik ya sebelumnya. Nah, baik. Nah, untuk SMP itu teman Mbak Maris, ketika Mbak Maris marah-marah baik perkataan maupun perbuatan, reaksi mereka bagaimana, Mbak? Mereka shock, tapi mereka juga bales gitu loh Bu. Saling bales gitu. Oh, jadi ada kedua belah pihak yang saling berbalas seperti itu, Mbak, perilakunya. Gitu. Kalau sekarang Bu Anis mau tanya, ketika perilaku tersebut waktu itu. Oh, begitu. Lah ketika Mbak Maris diperlakukan tidak baik seperti itu, bagaimana Mbak reaksi Mbak Maris? Ya saya juga marah gitu Bu, kenapa sih mereka tiba-tiba berperilaku kayak gitu ke saya, sedangkan saya tuh kan cuma diem aja. Sampai mereka tuh bisa-bisanya banting barang saya gitu. Berarti bisa dikatakan ketika Mbak Maris tadi disakiti oleh teman-teman Mbak Maris hanya diam saja ya. Mbak Maris lihat perilaku marah-marah dan temperamen Mbak Maris itu masih dilakukan tidak di SMA 7? Masih Bu. Lah kenapa Mbak? Saya cuma pengen ngasih tahu bahwa saya tuh nggak mau gitu loh Bu digituin. Saya tuh dulu pengen ngasih tahu ke mereka-mereka apa yang saya rasain dulu gitu. Oke, baik Mbak. Baik, Bu Anis memahami bahwasanya waktu dulu Mbak Maris diperlakukan tidak enak itu menyakitkan. Namun Mbak Maris kan harus menyadari bahwasanya teman-teman Mbak Maris pada waktu SMP berbeda dengan SMA. Nah, dari perkataan Mbak Maris yang sering membanting-banting barang tadi atau berkata kotor kepada teman-teman SMA Mbak Maris. Teman-temanmu reaksinya gimana, Mbak? Ya mereka cuma diem aja gitu Bu. Marah nggak? Enggak, Berarti temennya baik apa enggak seperti itu? baik Bu. Nah, baik. Berarti berbeda nggak dengan teman di SMP? Berbeda. Nah, berarti kalau seperti itu bisa dikatakan bahwasanya pemikiran Mbak Maris salah. Tidak semua orang itu sama dengan teman Mbak Maris yang waktu di SMP. Dari sini paham tidak, Mbak? Paham Bu. Jadi dalam kehidupan Mbak Maris. Nah, Mbak Maris merasakan bagaimana? Saya waktu itu juga itu yang kalau dari saya sendiri itu kan ya awalnya kesel ya Bu, terus pengen balas dendam. Tapi akhir-akhirnya tuh saya juga menyesal gitu, kadang berpikir kok seharusnya saya nggak ngelakuin itu bisa, tapi karena nggak terbendung gitu keluar sendiri emosinya gitu Bu. Tidak melakukannya itu pada waktu SMA, apakah temenmu SMP satu sekolah di SMA 7? Ada beberapa. Ada beberapa. Satu kelas tidak? Ada yang satu kelas tapi yang lainnya beda gitu Bu. Nah, yang satu kelas, dia sekarang seperti itu enggak? Seperti waktu yang dulu apa enggak? Perilakunya ke Mbak Maris. Perilaku Mbak Maris seperti ini terus nyaman apa enggak, Mbak? Tidak Bu. Lah kenapa? Ya saya kan juga ngelakuin itu kadang juga berpikir kok bisa-bisanya saya masih ngelakuin itu sedangkan teman saya yang lain tuh udah berubah gitu. Tapi saya juga nggak bisa ngontrol diri saya sendiri.
Nah, nggak bisa ngontrol kamu sendiri. Sekarang kalau Mbak Maris itu sebenarnya sudah bagus, sudah ada pemikiran bahwasanya perilaku yang Mbak Maris lakukan itu tidak baik dan harus dihentikan. Namun nampaknya hati Mbak Maris masih sedikit mengganjal ya, belum ikhlas untuk melupakan gitu ya. Karena saya takut kejadian yang dahulu tuh berulang lagi ke saya. Nah, kalau kamu takut seperti itu, sekarang Bu Anis mau tanya, kira-kira kalau kamu di sekolah sendirian itu nyaman apa enggak? Tidak, Bu. Kenapa nggak nyaman, Mbak? Karena saya juga iri lihat yang lain pada punya teman, sedangkan saya sendirian. Nah, gitu. Maris kan memiliki suatu permasalahan, sudah memiliki pemikiran bagus, ini harus segera diselesaikan. Nah, Mbak Maris masih ada pemikiran yang mengganjal tidak? Saya cuma mikir, kenapa sih mereka masih dulu sampai berbuat kayak gitu ke saya gitu. Nah, kalau masalah dulu kan orangnya ini berbeda, ya enggak? Lah, dulu mungkin teman-teman Mbak Maris pengen dekat dengan Mbak Maris, tapi dia tidak bisa menunjukkan perilaku yang baik. Namun, Mbak Maris harus mengetahui bahwasanya tidak semua orang itu sama, dan perilaku Mbak Maris tidak boleh dilanjutkan lagi karena akan apa? Merugikan Mbak Maris dan teman-teman Mbak Maris. Sekarang Bu Anis mau tanya, Mbak Maris di sekolah ada teman deket nggak? Ada, Bu. Nggak ada. Kalau duduk sama siapa? Sendirian di bangku belakang gitu. Oke, sendirian. Kalau kerja kelompok bagaimana, Mbak? Jadi kalau misalnya kelompokan gitu, mereka tetap ngajak saya, Bu. Tapi sayanya juga yang nggak mau gitu sama mereka. Saya kayak lebih membatasi diri gitu loh, Bu, sama mereka-mereka gitu. Oke. Saya nggak mau berinteraksi lebih gitu. Oke, ketika membatasi diri, alasan apa yang ingin katakan kenapa harus membatasi diri? Karena saya nggak mau hal-hal yang lalu tuh kejadian lagi di sini. Terus juga saya kan ingin berubah ya, Bu. Saya ingin sedikit jaga emosi saya biar mereka juga nggak ikutan terkena imbasnya. Nah, sebenarnya Mbak Maris itu bagus, sudah memiliki pemikiran mereka tidak terkena imbasnya. Namun, ketika itu hanya malah perilaku Mbak Maris itu tidak membuka diri, kan malah nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Tidak ada interaksi, nanti akibatnya Mbak Maris juga nggak nyaman di kelas. Nanti akan bertambah lagi suatu permasalahan. Jangan seperti itu Mbak Maris. Karena apa? Ketika pemikirannya seperti itu, nanti kamu nggak akan nyaman. Iya enggak? Iya, Bu. Nah, dari ini perilaku yang ingin dirubah Mbak Maris itu seperti apa? Saya ingin membuka diri ke teman-teman saya, terus kayak lebih memaafkan kejadian yang lalu gitu, Bu. Terus berdamai sama yang sekarang. Oke, nah itu adalah langkah-langkahnya. Kalau Bu Anis mau tanya sekali lagi, perilaku yang ingin dirubah Mbak Maris terkait dengan temperamental Mbak Maris itu yang seperti apa? Perkataan dan perbuatan. Berarti yang dirubah adalah apa? Dua-duanya apa hanya salah satu? Dua-duanya. Coba sebutkan, kalau perkataan itu yang dirubah untuk perkataan yang seperti apa? Kayak misal sebelumnya kan saya sering banget itu berkata-kata kayak kasar, kotor, nyakitin hatinya orang lain. Mungkin bisa saya rubah dengan mengendalikan perkataan saya. Terus untuk yang perbuatannya kan saya suka tuh misal lagi emosinya memuncak, saya tuh banting barang teman saya. Itu bisa mungkin saya pengen kendaliin gitu Bu, dengan saya mencatat gitu apa yang udah saya lakuin hal buruk di hari itu. Perilaku Mbak Maris seminggu ini saja. Nah, dalam seminggu ini kira-kira Mbak Maris melakukan perilaku yang tidak baik dari hari Senin sampai hari Minggu, baik perkataan yang tidak baik maupun perilaku yang tidak baik itu berapa kali? Senin berapa kali Mbak? Coba diingat-ingat.
Hari Senin itu lebih dari 6 kali atau 7 kali gitu, Itu Bi. yang perkataan atau yang perbuatan? Yang dari perkataan saja. Oh, perbuatan berapa kali? Banting barang atau merusak barang seperti itu? 4 kalian, Bu, Oke, kalau nggak salah. berarti 6 kali untuk perkataan, 4 kali untuk perbuatan. Selasa? Selasa waktu itu ada 6 yang perkataan dan 2 untuk perbuatan. Oke. Rabu? Untuk hari Rabu waktu itu 4 perkataan sama 5 perbuatan. Oke. Terus Kamis? Hari Kamis 7 perkataan sama 4 perbuatan. Oke. Terus Jumat, Nak? Untuk hari Jumatnya 3 perkataan sama 4 perbuatan. Oke. Kemudian Sabtu? Untuk hari Sabtunya 6 perkataan dan 4 perbuatan. Oke, berarti di rumah juga seperti itu ya, Mbak? Berkata tidak baik dengan Ya, orang tua atau dengan siapa? Kakak. Kakak kaget nggak kamu berkata seperti itu? kaget, Bu. Gimana reaksinya kakak? Ya, kaget kan sebelumnya baik-baik aja, kok tiba-tiba saya kayak gini gitu, berubah katanya. Apa yang dilakukan kakak, Nak, pada waktu itu? Coba bilangin, kamu jangan kayak gini lagi, tolong diubah sikapnya, karena kan juga nggak baik, apalagi kamu masih sekolah, teman-temanmu tuh juga seharusnya kamu berinteraksi gitu ke teman-teman, bukannya malah kayak gini gitu. Oke. Kemudian hari Minggu? Untuk hari Minggu itu 2 perkataan sama 1 perbuatan. Oke. Nah, ternyata dari analisis yang Mbak Maris ceritakan tadi, hari Kamis ternyata memiliki peringkat tertinggi ya, 7 kali perkataan dan 4 kali perbuatan. Itu kenapa, Nak? Kok bisa melakukan banyak hal perkataan yang tidak baik itu? Karena kan hari Kamis itu ada mata pelajaran olahraga gitu ya, Bu, di sekolah saya. Terus mereka tuh pada kayak apa namanya? Ada kelompok sendiri gitu. Saya kayak merasa mereka tuh berisik gitu loh, Bu. Apa yang mereka lakuin tuh kayak ganggu saya gitu. Jadi saya emosinya naik gitu. Nah, baik. Sekarang Bu Anis mau tanya, pelajaran olahraganya pada waktu itu apa? Pada waktu itu tolak peluru. Tolak peluru. Kalau tolak peluru kan pasti lari-lari. Bener apa enggak? Iya, Nah, mungkin kan ya banyak tertawa dan lain sebagainya karena kan membawa peluru kan ya berat. Bener nggak? Nah, mungkin kan betul, Bu. seperti itu. Nah, pada waktu itu Mbak Maris ikut bergabung apa tidak? Saya ngejauh gitu. Oh, nah, makanya kan juga Mbak Maris nggak tahu kenapa kok bisa tertawa, kenapa kok mereka bersama-sama tertawa, lah itu kayak gitu. Jadi kalau pemikirannya Mbak Maris merasakan bahwasanya Mbak Maris itu harus apa ya, menarik diri, ya kan? Ternyata kan akibatnya di lingkungan baik apa enggak, Mbak? Tidak, Bu. Lah kenapa? Ya karena mereka juga berpikir mereka udah baik, terus sayanya malah menjauh gitu. Terus akibatnya Kan saya gimana? juga jadi nggak punya teman. Nah, Saya nggak ada teman. akibatnya nggak punya. Teman. Nah, nyaman nggak kalau di kelas nggak punya teman? Tidak, Bu. Oke, tidak. Nah, dari perilaku Mbak Maris tadi, Mbak Maris sudah merencanakan akan melaksanakannya segera dan hari ini. Kira-kira Mbak Maris, Bu Anis mau tanya, ketika nanti melaksanakan ternyata kok masih ada yang membuat emosi. Apa yang Nah, nanti perkataan dan perbuatan dari Mbak Maris itu ingin dirubah. Sekarang Mbak Maris menentukan perilakunya itu merubahnya kapan?
Saya pengennya mulai dari sekarang, Bu. Mulai dari sekarang. Berarti mulai hari ini atau nanti sore? Mulai hari ini. Oke, mulai hari ini. Nah, kalau seperti itu, kan nanti Mbak Maris harus melakukan tips atau perilaku agar perilaku itu tidak timbul ketika Mbak Maris benar-benar sudah niat untuk melakukan perubahan. Gimana Mbak Maris tipsnya? Kalau saya itu membuka diri ke teman-teman saya. Jadi kalau misalnya mereka berinteraksi sama saya juga berinteraksi ke mereka dengan baik. Terus mengurangi kata-kata kasar atau kata-kata ke mereka. Terus saya bakal buat catatan gitu. Misal hari ini saya tuh melakukan keburukan apa ke mereka, nanti itu saya catat biar saya bisa evaluasi diri saya sendiri dan bisa memperbaiki kelakuan saya. Oke, baik seperti itu. Sekarang Bu Anis mau tanya, Nak. Coba Mbak Maris mengevaluasi harus dilakukan Mbak Maris. Ya saya mengevaluasi diri saya kembali, terus kalau misalnya saya masih nggak bisa ngontrol mengontrol itu, saya bakal konsul lagi ke Bu Anis gitu. Oke, baik. Nah, kemudian Bu Anis mau tanya ke Mbak Maris, kira-kira bagaimana soal ibadahnya Mbak Maris? Ya kadang bolong gitu. Nah, sholatnya kadang bolong, terkadang ibadah yang tidak baik, nah dan dilatih menjadi baik itu dapat membuat kenyamanan dalam diri Mbak, bisa mengontrol emosi juga seperti itu. Kira-kira apakah hanya itu Mbak? Langkah-langkah Mbak Maris ketika nanti kok ada sesuatu hal yang membuat emosi, apa yang kamu harus lakukan? Saya lebih ke mendekatkan diri kepada Tuhan, terus kayak sering ngaji, terus membuka diri sama teman-teman, sebisa mungkin mengerti apa yang terjadi gitu, Bu. Oke. Terus Mbak Maris, Bu Anis mau bertanya. Mbak Maris tadi menyebutkan bahwasanya akan menulis perilaku dan mencatat perilaku berapa kali kamu melakukan temperamen dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti bagaimana Mbak sistemnya Mbak Maris? Jadi setiap saya melakukan perbuatan itu bakal saya catat. Jadi misal hari ini itu berapa kali, besok itu berapa kali. Saya bakal evaluasi diri saya kembali. Kayak misalnya hari ini dan besok itu ada peningkatan temperamen. Itu mungkin saya bakal lebih evaluasi diri saya sendiri dan juga memperbaiki. Gitu. Oke, nah cara memperbaikinya bagaimana, Nak? Ya itu tadi Bu, saya membuka diri lebih lebar, maksudnya dalam artian saya sebisa mungkin kayak ngertiin mereka gitu, pengen ngertiin mereka tuh sebenarnya pengen dekat sama saya, nggak pengen dekat ke mereka, tapi kan sayanya juga yang kurang membuka diri gitu. Nah, bagus sekali. Jadi langkah-langkah Mbak Maris yang telah Mbak Maris buat itu luar biasa. Mbak Maris mengetahui, oh bagaimana nanti kalau misalkan emosional saya itu meningkat pada waktu perubahan ini, oh saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian mulai membuka diri dengan teman-teman. Kenyataannya kan Mbak Maris juga pengen berteman sama teman-teman. Nah, tadi Mbak Maris sudah menyadari bahwa teman Mbak Maris waktu SMA dan SMP itu berbeda atau sama? Berbeda, Bu. Berbeda. Berarti kalau berbeda perlakuannya sama apa berbeda? Berbeda. Oke. Nah, itu loh. Ini yang Bu Anis tunggu-tunggu. Nah, Mbak Maris telah menyadari apa yang harus Mbak Maris lakukan. Jadi ketika nanti Mbak Maris melakukan perubahan ini, nampaknya sudah tidak ada pemikiran yang buruk ya? Sudah, Bu. Oke, sudah paham apa yang harus dilakukan? Sudah, Bu. Oke, yuk sekarang Bu Anis mau tanya. Kalau mereka ngajak ngomong saya, ya saya jawab dengan baik. Terus mereka ngajak saya bareng-bareng atau berkelompok gitu, saya terima. Saya ikuti gitu.
Oke, baik, luar biasa langkah-langkah yang akan Mbak Maris lakukan. Nah, untuk itu anakku, kamu sudah membuat planning yang bagus, kamu nanti tinggal menerapkannya. Lah, untuk mungkin sesuatu hal yang ingin dievaluasi, nanti minggu depan bisa bertemu Bu Anis lagi dengan membawa catatan yang Mbak Maris lakukan selama 1 pekan ini, berapa kali perbuatan. Nah, alhamdulillah, syukur-syukur bisa menurun perilakunya. Seperti itu ya, Mbak ya. Sekarang Bu Amin, Anis mau Bu. tanya, adakah hal yang mengganjal? Sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada. Nah, Mbak Maris, Bu Anis mau tanya, dari konseling yang kita lakukan ini, Mbak Maris mendapatkan apa sih? Jadi berubah pandangan saya terhadap orang lain gitu, Bu. Terus saya juga jadi lebih lega perasaannya, plong gitu. Oke, merubah pandangan yang seperti apa, Mbak? Jadi sebelumnya kan saya kayak berpandangannya mereka tuh buruk, dan buruk. Lalu setelah saya konseling ini, saya kayak berpandangan mereka tuh sebenarnya baik, tapi memang sayanya saja yang ternyata buruk gitu. Oke. Nah, jadi karena mungkin pemikiran Mbak Maris pernah diperlakukan yang tidak baik yang lalu, Mbak Maris berpikiran bahwasanya teman-teman Mbak Maris seperti dengan teman-teman yang lalu. Seperti itu ya, Mbak ya? Nah, maka dari itu ternyata teman-teman Mbak Maris sekarang baik-baik apa seperti teman SMP Mbak Maris? Baik-baik, Bu. Baik-baik. Contohnya baik seperti apa? Mereka cuma diam, walaupun saya berkali-kali marah, saya berkali-kali ngebanting barang mereka, mereka cuma diam. Terus misalnya ada kelompok pun mereka masih mau ngajak saya gitu. Nah, berarti berbeda apa sama dengan teman Mbak Maris waktu SMP? Berbeda, Bu. Oke, sekarang Bu Anis mau tanya, biar benar-benar membuat hati Mbak Maris itu nyaman. Ketika Mbak Maris dulu mendapatkan perilaku yang tidak baik, apa yang kamu rasakan, Nak? Sakit banget, Bu. Kayak, kenapa saya diginiin gitu. Oke, nah berarti kan ini Mbak Maris juga membuat orang lain merasakan apa yang dirasakan Mbak Maris dulu. Iya apa tidak? Betul. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, saya cuma pengen mereka tuh ngerasain apa yang saya lalui dulu gitu loh. Sakit apa dulu saya digituin. Nah, kalau seperti itu, kan harusnya Mbak Maris ke orang yang dulu menyakiti Mbak Maris. Tapi kan ini dengan orang yang berbeda. Benar nggak? Nah, kalau seperti ini, malah Mbak Maris yang menyakiti orang lain tidak? Iya. Nyaman apa enggak? Tidak, Bu. Nah, maka dari itu, hal ini harus segera dirubah ya Mbak ya, biar Mbak Maris nyaman seperti itu. Nah, kira-kira Mbak Maris, adakah yang mengganjal lagi? Sudah tidak ada, Ibu. Oke, bagaimana Mbak hati dan pikiranmu saat ini? Alhamdulillah udah lumayan plong, udah lumayan bisa ngiklasin apa yang gitu. Oke, berarti lebih mendingan dibandingkan yang sebelum ketemu Bu Anis ya? Sudah paham kan langkah-langkah perubahannya bagaimana? Sudah, Ibu. Ini Mbak Maris masih ada acara enggak? Masih ada, Bu. Oke, masih ada. Nah, sebelum Bu Anis dan Mbak Maris melanjutkan aktivitas yang lainnya, nanti saya mengharapkan Mbak Maris mengisi form kepuasan konseling ini dan beberapa lembar yang saya bagikan untuk diisi ya Nak ya, di grup WA nanti. Nah, untuk itu Bu Anis mengucapkan terima kasih Mbak Maris telah mempercayakan kepada Ibu untuk berkonsultasi terkait dengan Mbak Maris. Semoga nanti Mbak Maris tetap semangat menjalankan perubahan tersebut. Nah, nanti minggu depan, kapan Mbak kira-kira menemui Ibu? Mungkin hari Senin atau Selasa gitu, Bu. Oke, dengan membawa apa ini? Membawa hasil rekapan catatan saya, kelakuan saya. Benar. Nanti kita konsultasi bagaimana perubahan yang telah Mbak Maris lakukan. Seperti itu ya Mbak ya? Ya, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Maris. Bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya.
Terima kasih Bu. Oke, Nak.